Be strong. Begini-beginian cuy. Jadi kan sharing buat orang-orang yang mau berusaha kayak lu kan akhirnya bisa hidup dari wirausaha kan nggak semua bisa gitu. Yang enggak lah, dari warisan semua juga. Kelar, podcastnya udah kelar. Warisan leluhur. Lu ngomong gitu juga udah kelar teks sebenarnya. Udah kita tutup aja apa di Zoom ini. Ya udah dimulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Muhammad Fahrid, Aka Tek, Muhammad Ramadhani dan Udah direkam nih Tek. Udah. Oh ya. Sama Rifki. Jadi di kesempatan ngobrol-ngobrol ringan ini sebenarnya gue coba mencari ilmu pengetahuan baru dari pengalaman kalian sebagai wirausaha gitu. Karena kalian adalah salah satu dari beberapa temen gue yang gue perhatiin dia sukses di wirausaha yang dirintis gitu. Banyak dari kita lulus kuliah malah kerja kan. Tapi nggak banyak yang lulus kuliah tapi berani untuk berwirausaha gitu. Karena ketidakpastian atau apa mulai berdiri dari awal kan nggak semua orang bisa gitu. Jadi sebelumnya saya juga bakal dipandu sama Rifki Maulana. Rifki Maulana ini apa Kyo? Junior Economic Analyst ya di Bank Indonesia ya? Iya. Moderator internasional. Oke. Parah. Ya. Jadi Rifki ini nanti bakal memandu juga jalannya diskusi gitu. Kebetulan ini kita di beda tempat. Rifki ada di Kalimantan sekarang dinas. Kebetulan saya lagi ada di Bogor. Cuman beda tempat sama Tek di Bogor juga, ada di Cipanggu. Nama Dani lagi di mana, Dan? Gue lagi di Pulau Pagerungan. Madura. Sate. Madura. Jadi gini, kita mulai aja ya. Nah. Jadi saya juga lupa mengenalkan diri, nama saya Hafil. Saya dari Kemenkomarves. Kebetulan saat ini jadi awardee di LPDP. Dan dari sesi ini kita coba mendapatkan pengalaman dan pesan-pesan bagi teman-teman yang mencoba berusaha sebagai wirausahawan ya sebutannya. Oke. Tadi udah dijelasin juga, ini tuh juga selain nanti ditampilkan sebagai bagian dari tugas saya, ini juga bakal dipasang atau diupload di kanal YouTube punya Rifki yang didedikasikan untuk sharing-sharing pendidikan atau ilmu-ilmu lainnya. Di channel apa Ki? Boleh di-share Ki namanya? Rifki Maul. Edukasi di ujung negeri. Kalau sebelumnya, jadi kita ada dua narasumber ya Ki ya. Yang pertama Fahri, yang satu Tek, dan juga Dani atau Danmo. Kalau Tek ini secara garis besar nih, nanti boleh Tek klarifikasi. Ya berkutat di industri apa nih, agroindustri ya, pertanian, segala bentuk agribisnis ya. Oke, agribisnis. Jadi Tek ini punya usaha di berbagai lini, tapi fokusnya di bisnis, agribisnis. Jadi Tek coba main di hulu sampai dengan hilir gitu. Nanti kita bakal dengar bahwa Tek punya berbagai macam portofolio dan bagian mana yang dia kuatkan gitu, dan dia bakal sharing-sharing juga. Terus kalau yang kedua, siapa kayak ini Dan mau? Dari pendiri
founder Mo Aerial. Jadi menurut gua sih ini apa namanya UMKM yang cukup unik ya di Indonesia karena mungkin hanya hitungan jari kali ya pengusaha drone sekarang. Apa mungkin udah banyak mau sekarang? Udah banyak banget sih sebenarnya. sebenarnya. Mungkin dulu mungkin awal-awal kalau itu, di PCM spesifikasinya ada yang penghobi, ada yang pencari nafkah, ada yang cuman tapi ya selama Covid kemarin banyak yang dijual juga sih drone, jadi berkurang lagi. Gitu, ya. Kalah sama kebutuhan ya. Kalau lu nggak dijual Mo? Alhamdulillah masih bisa lah bertahan. Jadi Damo ini adalah profesional drone pilot lah. Dulu juga. Jadi kan tadi kan jelasin juga bahwa Tek-Tek di agribisnis, sedangkan dan Mo ini di apa ya disebutnya jasa apa sih Mo industrinya namanya Mo? Gue sekolah lebih ke tenaga ahli kali dan Mo mah. Nggak, biasanya kalau gue browsing ada jasa aerial ya. Kalau iya jasa aerial. Karena kan profesional diver kan dia profesional diver dia. Iya, itu kan status guanya. Kalau misalkan bisnisnya ya industri drone, industri aerial drone. Oke, berarti jasa ya. Berarti jasa ya. Ya itu jadi ya kan kalau misalnya kita lihat di Bogor itu kan banyaknya identik kuliner atau wisata, tapi kan ternyata banyak juga potensi anak-anak muda tuh gak di situ juga gitu. Banyak yang kayak Tek-Tek sama Dani yang ternyata perlu jadi sorotan juga gitu. Kalau boleh cerita nih latar belakang pendidikan kalian apa sih selama di PB itu? Jadi apakah ada hubungannya dengan usaha yang kalian rintis sekarang? Boleh dari Tek-Tek dulu coba. Kalau saya pribadi sih kan semua memang dimulai dari dunia perkuliahan ya. Mungkin saya sama Rifki satu SMA, terus juga tahulah dulu latar belakangnya mungkin seperti apa anak SMA, dan ketika memang masuk dunia kampus memang lebih sedikit terbuka ya pikirannya. Nah, minimal mengikuti apa yang dikuliahkan itu kan, mungkin Rifki di ekonomi, gue di kehutanan. Maka lanjut dari kuliah di kehutanan itu muncullah kegelisahan dengan apa ya, dengan memang realita kehidupan yang ada gitu loh. Ketika itu gue nikah muda. Terus kalau misalnya memang dulu dunia kehutanan mungkin Dani tahu gitu kan, kebanyakan memang proyeknya ada di luar pulau gitu loh, di luar Bogor gitu, yang memang membutuhkan tenaga untuk fokus ke arah itu gitu loh. Nggak bisa ketika lu udah nikah lu meninggalkan anak dan istri. Tapi memang di awal gue berpikir bahwa semua keputusan itu nggak ada yang salah gitu loh. Memang tinggal lu bisa bertanggung jawab dengan keputusan itu gitu. Ketika lu memang bekerja, lu pasti punya apa ya, punya kelebihannya, punya kekurangannya, apapun ditambah juga kalau bisnis pun seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya keputusan, tinggal lu bisa bertanggung jawab dengan keputusan itu. Akhirnya kenapa makanya gue milih bisnis dan tidak milih bekerja tuh karena memang intinya gue juga punya privilege dari turunan orang tua gue, terus di rumah gue juga gue punya adik dan segala macam, dan memaksa gue untuk tidak pergi keluar pulau dan fokus di dunia kehutanan. Makanya gue coba untuk berbisnis di kota Bogor, tapi dengan roots yang memang gue punya gitu loh. Kalau portofolio lu apa aja, Tek? Tadi kan gue sempat nyebutin tuh di awal, cuman gue belum detail karena mungkin yang tahu lebih banyak lu kan, soalnya lu punya atau lu berafiliasi dengan organisasi atau perusahaan-perusahaan pertanian lainnya. Kalau misalnya lu boleh kasih portofolio lu tuh apa aja kira-kira yang lu pegang dan mana yang jadi fokus lu? Portofolio gue tuh sebenarnya kekurangan gue tuh nggak bisa fokus. Gue banyak yang gue kerjakan, tapi gue punya keyakinan dengan semua yang gue kerjakan itu bisa ngebuat gue jadi tidak gampang bosan gitu loh dengan satu pekerjaan. Ketika gue bosan dengan pekerjaan itu, gue bisa mencoba kan memang kalau di agribisnis tuh banyak subnya gitu loh, dan memang subnya itu masih dalam satu line gitu loh, kayak misalnya pertanian terpadu. Ketika lu punya pembibitan, lu punya kebunnya, lu punya kolam ikannya, lu punya peternakan sapi, kambing, ayam, itu akan berputar secara otomatis. Ketika lu punya kamu punya pertanian tapi butuh pupuk, tapi karena kamu punya peternakan sapi dan ayam, di situ kamu bisa memakai kotorannya untuk pupuk gitu loh. Terus ikan pun ketika memang contohnya ikan gurame, ketika memang persoalan petani susah untuk membeli makanan ikan. Biasanya kan kalau di bisnis ikan tuh pakan yang mahal.
Sama teks ayam juga gitu. Ya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita punya pertanian terpadu tuh, jadi kita nggak usah mengeluarkan itu semua. Kayak misalnya ikan dikasih makan dengan kebun ya, dengan apa ya, tanaman yang kita tanam. Contohnya pepaya sama pisang gitu loh. Itu bisa dilemparkan ke kolam sebagai makanan ikan gitu loh. Jadi pisangnya bisa diambil, daunnya bisa dimanfaatkan untuk makan ikan gitu loh. Terus misalnya kotoran ayam, kotoran kambing bisa dipakai untuk tanaman. Dan saya rasa semuanya bisa digunakan gitu loh secara produktif ketika memang orang mau terjun situ. Tapi sayangnya memang butuh effort lebih ya untuk memang masuk ke dunia itu. Gak bisa setengah-setengah, karena intinya kan itu merawat makhluk hidup ya. Dan ketika memang makhluk hidup itu dirawat, kayaknya perlu memang effort lebih gitu loh. Jadi awalnya gue bisnis itu memang di pembibitan, karena kebetulan gue bekerja sama dengan beberapa korporat untuk menyuplai tanaman kebutuhan mereka. Dan mungkin setelah bermain di komunitas atau bermain di beberapa relasi, akhirnya berkembanglah untuk misalnya ada kebun alpukat Avokadonesia yang ada di Subang. Itu walaupun baru kecil sekitar 12 hektar, tapi kan itu berjalan gitu loh. Dan memang gue mencoba main di hulu ketika memang menggunakan ilmu yang dari IPB, tapi gue juga mencoba main di hilir ketika gue main di komunitas. Jadi gue tahu apa yang bisa gue buat di hulu dan apa yang dibutuhkan di hilir itu bisa kita kesinambungkan gitu loh. Oke. Kalau ini nanti mungkin di pertanyaan selanjutnya bakal bahas lebih teknis lagi gitu. Tentang bagaimana lu merintis dan apa hal yang lu butuhkan gitu. Kalau misalkan dari Danmu gimana, Mo? Dari latar pendidikan sama portofolio usaha yang akhirnya lu mainkan itu seperti apa, dan lu sekarang fokusnya di mana? Oke. Jadinya begini ya. Latar belakangnya kan gue di IPB juga tuh. Di jurusannya gue ngambil di jurusan kelautan, Fakultas Perikanan Kelautan. Terus penelitiannya gue ngambil tentang pemetaan. Jadinya pemetaan kan kayak ngelihat suatu kayak gue lebih fokus ke laut ya, kayak pantai gitu, ada apa aja, ada hewan apa aja itu dari satelit gitu. Gue lebih tertarik ke situ karena gue bisa melihat secara umum bumi itu dari luar angkasa. Itu sih yang bikin gue menarik, memetakan sesuatu, memetakan bumi ya. Nah dari situ selain itu juga kan gue sebelumnya emang fokus di bidang penyelaman kan, bareng Fisheries Diving Club IPB. Jadi ya dua ilmu itu sih yang gue gabung menjadi satu, dan sampai saat ini itu gue jalanin dengan bahagia. Maksudnya ya itu bidang gue yang gue jalanin dari kuliah sih gitu. Jadi ya dua bidang itu aja yang gue fokusin sampai saat ini, yang basic gue untuk ngerintis bisnis gue yang lebih spesifik, yaitu bisnis drone gitu. Jadi gue melihat drone ini nggak cuman bisa buat foto video aja. Balik lagi ke latar belakang gue di kelautan itu kan, gue belajar pemetaan, gue bisa ngelihat nilai drone yang lebih dari foto dan videografi. Drone itu bisa memetakan gitu, maksudnya bikin peta dengan resolusi yang sangat detail dan real time istilahnya. Ketika ada kebakaran hutan, misalkan nih hari ini belum kebakaran, besoknya udah kebakaran. Jadinya dengan menggunakan drone dengan cepat bisa memetakan perubahan itu sih. Itu yang gue pikirkan waktu ngerintis awal bisnis drone ini. Latar belakangnya kelautan, jadi gue fokusin drone-nya lebih ke survei laut aja, kayak perubahan garis pantai ataupun mengidentifikasi komunitas atau habitat di pesisir gitu-gitu sih. Itu aja Phil, jadinya ya nyambung lah dengan bisnis yang gue jalanin dengan latar belakang gue. Terus berarti lu mendefinisikan lu sebagai apa sih? Lu lebih suka dikenal sebagai apa? Oh ya, jadi sebenarnya sih korporasinya itu awalnya gue bikin drone itu karena namanya kan Moareal tuh. Namanya Moareal gara-gara gue panggilannya Danmo, terus fokusnya di bidang aerial. Nah, dengan sering berjalannya waktu gue butuh kayak membuat perusahaan nih. Jadi gue buat perusahaan namanya CV Bumi Angkasa waktu itu tahun 2016. Kalau Moareal kan jalan tahun 2015. Gue seiring berjalannya waktu dan permintaan juga, kebutuhan, dan semakin banyak juga. Maksudnya permintaan tentang drone, ya kenapa gue nggak seriusin aja di tahun 2016. Jadi bikin perusahaan namanya CV Bumi Angkasa, dan sampai sekarang sih
berjalan dengan alhamdulillah sih masih bisa bertahan, juga udah bersyukur alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya Moareal itu mereknya, tapi perusahaannya namanya CV Bumi Angkasa ya? Ya, CV Bumi Angkasa. Oke. Kalau Tek tadi kembali lagi, lu mendefinisikan diri lu apa Tek? Tadi belum lewat. Gua kalau mendefinisikan diri gua agak sulit ya, karena gua mungkin bisa dibilang sebagai wirausahawan aja ya, karena ketika memang gua fokus di satu, tapi gua juga memang memfokuskan diri di lain. Contohnya gue mencoba fokus di sandang, pangan, dan papan gitu loh, dan memang apa yang dibutuhkan orang-orang gitu loh. Jadi dari situ bisa gue breakdown lagi apa yang dibutuhkan orang-orang. Jadi biasanya dari portofolio yang gue punya tuh ya semuanya itu memang mencakup ke orang yang mencoba untuk berwirausaha aja sih, bukan fokus sebagai ingin disebut atau memang sebagai apa gitu loh. Jadi orang yang mencoba untuk tidak bekerja di kantor, tapi mencoba untuk mengaplikasikan dengan ilmu yang dipunya, dengan relasi yang dipunya juga, dengan kita sambungkan akhirnya menjadi sebuah produk mungkin itu. Phil, gue mau nanya dikit nggak? Boleh nanya dikit? Boleh. Tek sama dan Mo. Gue nanyanya dasar sih sebenarnya, Tek Mo. Jadi kan, gue pengen tahu nih. Gue sama Phil kan orang kantoran nih. Kita itu dibatasi oleh deadline gitu. Kayak misalnya gue ada tugas kumpulinnya besok, gue ada tugas, Hafil ada tugas, kumpulinnya hari Sabtu gitu dan lain-lain. Lu kan semua bebas dari deadline nih sebenarnya, kasarnya ya. Maksudnya nggak ada orang yang nyuruh lu harus beres jam segini sebagai wirausaha ya. Setahu gue, koreksi kalau gue salah. Nah, gimana cara lu berdua mendisiplinkan diri lu gitu ketika lu menjalani usaha-usaha lu? Karena kan kalau wirausaha itu malah menurut gue tingkat disiplinnya harus tinggi kalau dia mau sukses. Nah, gimana cara lu berdua untuk mendisiplinkan diri lu tadi? Gitu sih. Oh, Lu aja dulu Tek, kan dari di awal juga lu dulu yang tadi ngomong. takutnya pengen didahulukan. Ya, coba deh, dan mau gantian. Oh iya. Kenapa Bill? Kayak ini sesuai sama yang pernah lu ceritain ke gue itu loh Tek. Bagaimana ternyata nggak se-fleksibel yang orang-orang pikirkan gitu. Iya. Soalnya kan stereotip di orang tuh kayaknya gue pengen usaha kayaknya slow, gue bisa mengatur ritme gue sendiri. Gitu. Padahal lebih susah. Nah, padahal menurut gue lebih susah kayaknya. Tapi bener nggak sih lebih susah? Tek Mo? Tapi kalau masuk. Gini, gue lebih ke CV Bumi Angkasa itu ya. Karena CV Bumi Angkasa ini kan lebih banyaknya yang dikerjain kayak nggak cuma drone aja sih. Fotografi, videografi, terus kayak survei laut, kayak penyelaman, dan include drone juga di situ. Jadi ya, maksudnya sebagai wira swasta itu, ya stereotip di luar itu kayak santai-santai itu juga nggak sepenuhnya benar juga, karena ya kita target juga sih maksudnya. Dan tiap hari itu harus ada pencapaian kayak minimal tuh ada ilmu baru yang didapetin tiap harinya mengenai drone, mengenai penyelaman itu harus ada targetnya tiap harinya, maksudnya pengembangan skill ya. Itu tiap harinya harus ada pengembangan skill. Jatuhnya kan bukan deadline, maksudnya ya target diri sendiri sih atas untuk pengembangan bisnis kan. Maksudnya kalau misalkan bisnis itu gitu-gitu aja kan nggak kalah sama yang lain gitu. Jadi kalau misalkan pandangan gue untuk usaha yang gue jalanin itu ya deadline-nya itu per hari gue harus ada yang bisa gue upgrade skillnya per hari. Kalau misalkan itu ya harus ada skill baru yang lu kuasain lah. Harus ada karena gitu. Iya, jadi ya kalau misalnya di proses itu ya tinggal memanage aja sih waktunya. Enaknya di situ misalnya iya lu mau upgrade skill jam berapa itu terserah lu, mau jam 12 malam lah, mau jam 1 pagi ya. Ya, benar, gitu. Yang penting ada skill yang nambah lah ya. Tetap ada deadline-nya itu sih. Siap. Tek, gimana Tek? Lo Tek gimana Tek yang kemarin sesuai yang lu pernah obrolin? Iya. Kalau gue mungkin kan ketika Rifki bilang tuh seperti apa gitu lah dunia wirausaha atau bagaimana cara mengatur waktu. Gue rasa memang kemarin juga udah ngobrol sama Hafil, malah ketika intinya balik lagi sih, semua keputusan gak ada yang salah gitu loh. Tapi memang kalau kita lihat dari wirausaha itu memang tidak ada waktunya gitu, maksudnya tidak ada waktu kerjanya gitu. Tapi memang kalau pengalaman gue mungkin yang baru nyemplung lah di dunia bisnis itu memang kadang-kadang
apa ya, kita malah tidak ada waktu untuk tidak berpikir gitu loh. Malah di semua kesempatan, ketika nyetir mobil, ketika melihat apa ya, jadi lu tuh kamu tuh dipaksa untuk melihat contoh kan, misalnya ada yang melihat orang buat ini seperti apa, kita harus buat lebih baiknya gitu dan segala macam. Jadi malah gue pikir malah lebih sulit gitu. Bahkan kan ketika memang pengen santai aja ya, balik lagi ke tadi kata Danmo, ya nggak akan maju gitu loh. Jadi pilihannya malah kalau misalnya orang apa ya berbisnis itu malah harus punya pikiran lebih maju gitu loh, nggak bisa cuman sekedar besok atau bulan depan gitu loh. Benar. Dan gue punya prinsip ketika kan gue juga memang saya juga memang suka ngobrol lah sama beberapa orang, dan akhirnya muncul, ini mah dari saya pribadi gitu ya, bahwa tidak apa-apa punya penghasilan dari satu pekerjaan itu tidak terlalu besar, tapi gue tuh punya prinsip harus punya 7 usaha dalam hidup itu gitu loh. Jadi ketika 1 turun, kita masih punya 6, ketika 6 turun, kita masih punya 5, ketika 5 hancur, kita masih punya 4, tapi ketika kita punya 4, kita masih punya kesempatan untuk membuat lagi sampai 7 lagi. Jadi kita tuh tidak ada berada di titik habis gitu loh. Kita tidak pernah merasa, contohnya ketika perkebunan sedang hancur, datanglah Idul Adha, kita punya peternakan, kita bisa mengeluarkan. Ketika memang semua sedang hancur, kita punya properti, kita bisa menyewakan. Ketika memang, jadi banyaklah hal-hal yang bisa kita manfaatkan ketika memang punya 7 usaha itu gitu. Berarti intinya kayak diversifikasi gitu kayak. Jadi lu punya aset, lu tidak, ya itulah yang prinsip dasar investasi lah, nggak ditaruh di pos yang sama gitu. Ditaruh di kotak-kotak yang berbeda. Fokusnya kan kita nggak usah jauh-jauh ya, ketika kita ngomong sandang, pangan, dan papan itu aja gitu loh yang kita yang orang lain butuhkan gitu loh. Ketika pangan kita bisa menyuplai, ketika sandang kita menyuplai, ketika papan kita menyuplai, ya sepertinya apa ya, walaupun memang beban tanggung jawab lebih besar, kayaknya memang ketika kita sudah masuk ke ranah itu pun berarti kita sudah siap untuk untuk bertanggung jawab dengan ranah itu gitu. Yang gua pengalaman sendiri gitu. Jadi nggak ada yang mudah sih memang, tapi memang bedanya kan kita atau gua sama Danmo ya nggak ada waktu kerjanya ya Mo ya, jadi lebih inilah, lebih bisa main sebentar gitu, tapi di luar main itu kan kita masih Danmo urusan motornya atau seperti apa, jadi memang lebih pilihan lah gitu, mungkin pilihan kita seperti ini ya, pilihan orang seperti itu. Oke. Ini gue mau bahas tentang potensi pasar di mana bidang usaha kalian berada ya. Jadi habis tek-tek coba gue nanya ke Danmo nih. Gue sempat riset mau kayak data tentang pasar jasa aerial lah. Terus ini di mana drone itu kan kalau di istilah asingnya mungkin unmanned aerial vehicle atau UAV atau unmanned aircraft system atau UAS ya. Biasa disebut drone. Gue ini klarifikasi ya, gue coba mengedukasi. Jadi ceritanya drone itu awalnya dipakai di dunia militer, yang lambat laun ternyata dipakai untuk kebutuhan riset, konservasi, jasa mapping segala macam seperti yang tadi lu sempat bilang gitu. Dan seperti hal-hal yang mendasar tentang teknologi, pasti teknologi itu muncul sebelum ada peraturan. Otomatis awal-awal drone muncul itu kan pasti pemerintah belum punya perangkat yang untuk mengaturnya kan. Sampai akhirnya dibuat kayak Permenhub nomor 9 tahun 2015 sampai Permenhub revisi sampai 78 tahun 2018, di mana itu ngatur tentang sertifikasinya, area diperbolehkan terbang, terus cara beroperasi, ketinggian maksimal dan segala macamnya gitu. Nah, terus menurut laporan Goldman Sachs nih, pasar drone itu ternyata tahun 2020 tuh ini global ya Mo ya. Itu 100 miliar US dollar, di mana 7 miliarnya itu masuk ke militer, 13-nya itu untuk 17-nya untuk konsumen sipil lah, dan 13 miliarnya untuk layanan jasa gitu. Karena itulah gitu, kayak jasa drone tuh yang lu pegang ini kan selama ini kan udah masuk ke perhutanan ya, situs pembangunan, pertambangan, industri. Gue sempat lihat aktivitas Mo aerial soalnya sampai kegiatan syuting gitu. Nah, di antara itu semua kan ada peluang yang besar nih kalau secara data gitu Mo. Tapi bener gak sih Mo, pasarnya itu besar, satu. Kedua, ini kan agak tricky ya, walaupun tadi Rifki sempat bilang mungkin saat ini yang kita tahu nggak banyak, sehingga pasarnya lebih besar.
Tapi kan aset lu sebagai pengusaha di awal kan besar ya, alatnya, terus orangnya harus dikembangin, orangnya segala macam kan, make drone itu kan nggak bisa sembarangan. Itu lu gimana ya mau menyikapinya gitu? Ya, oke. Untuk menyikapi hal-hal tersebut sih, yang pertama, ya ini kan bisnis kayak dulu bisnis kamera aja sih, kamera SLR kan. Dulu kan tuh wah banget tuh, misalnya beberapa orang doang yang punya, pada akhirnya sini kamera SLR kan ngeluarin harga yang murah, terus jadinya banyak fotografer yang newbie yang bisa menghasilkan karya-karya yang bagus juga gitu, maksudnya ya semakin banyak saingan. Kalau misalkan di bidang fotografi darat ya sama juga halnya kayak drone, dan puncak-puncaknya itu ya emang bener tahun 2020 itu. Tahun 2020 itu emang lagi jamur banget tuh drone. Gua nggak mikirin drone militer sih, gua drone komersil aja ya. Itu penjualannya emang sangat meningkat, dan pilot-pilot drone baru itu banyak banget menjamur gitu kan. Nah, di komunitas itu juga yang drone senior juga yang memikirkan hal itu. Maksudnya yang fokusnya di bidang videografi dan fotografi itu ya jobnya otomatis berkurang gitu-gitu loh. Jadi ya kalau gua kan beda nih. Kalau gua kan dari dulu awal gua ngebentuk MoRL ini, gua nggak cuman fotografi videografi aja gitu. Jadi gua ada hal lain yang belum disentuh dengan drone dengan banyak orang gitu. Maksudnya yang itunya bidang mappingnya itu, pemetaannya itu. Jadi gua ada nilai lebih itu di MoRL itu. Dari tahun 2016 itu punya punya kelebihan di bidang pemetaan itu, dan tahun ini dari tahun 2016 sampai tahun ini nih baru naiknya nih mapping itu tahun 2020. Alhamdulillahnya tahun 2020 ini, jadi alhamdulillahnya ya gua emang fokusnya di bidang mapping juga dari tahun 2016 ya. Orang-orang pada ngelirik MoRL itu sendiri untuk mengerjakan beberapa project yang dibilang gak kecil sih, maksudnya ya kayak project kemarin terakhir tuh yang sedang on progress juga, kayak project properti mau ngebangun perumahan gitu kan, mapping dulu tuh. Nah kayak gitu-gitu. Jadi ya itu sih untuk menyikapi itu ya balik lagi ke statement gue yang awal itu. Jadi per hari atau enggak ya minimal per hari itu harus ada sesuatu hal yang baru yang harus dipelajari untuk terus berkembang gitu. Karena kan teknologi, gue kan bermain dengan teknologi drone ya. Teknologi itu ya jangan sampai ketinggalan. Dan menyikapinya gue harus beli drone yang mengupgrade drone itu sendiri, maksudnya lebih canggih gitu sih. Mau nggak mau gue harus berinvestasi ke drone-nya itu sendiri gitu. Nggak stop di drone yang jadul gitu. Mau nggak mau sih gitu. Gue menarik Tek, tadi ada statement lu Tek, lu bilang lu nggak bisa berhenti berpikir gitu ya. Tiap lagi nyetir, tiap lagi jalan. Sebenarnya bukan berpikir lah ya, tapi apa ya? Kalau berpikir terlihat terlalu berat gitu lah. Tapi mungkin kita lebih interesting ya ngelihat semuanya gitu. Pokoknya banyak apa ya? Gue bilang banyak ide. Gue mau nanya itu. Lu kan berarti ini multitasking banget nih, Tek. Pertama, gimana caranya lu bisa tetap fokus sama lini-lini usaha lu yang banyak itu? Kan kadang-kadang orang multitasking tuh kesulitannya adalah nggak bisa fokus gitu. Satu. Kedua, karena ide lu banyak nih, gue pengen tahu sih sebenarnya, apakah setiap ada ide lu jalanin itu jadi usaha? Atau misalnya lu pilih-pilih dulu nih, wah ini idenya kayaknya bagus, cuman kayaknya nggak realistis dijadiin usaha, gue cari lagi deh yang lain gitu. Jadi gimana sih cara lu nentuin ngejalanin usaha? Secara lu bilang kan lini usaha lu ini kan menjamur banget, Tek. Gue ngeliat lu bisnis ini, bisnis itu. Gue penasaran apakah lu ngejalanin semua ide lu atau sebenarnya ada kurasi juga sebelumnya gitu. Itu Tek. Kalau gue bisa ngasih paparan sih, mungkin kalau dibilang multitasking kan sebenarnya kalau kita ngomong terlalu sendiri kayak terlalu sulit ya mungkin gitu. Kalau gue memang punya tim gitu. Jadi di bagian sandang ada tim, di bagian pangan ada tim, dan di bagian papan ada tim. Itu sih intinya. Kalau misalnya berjalan sendiri memang agak sulit. Memang kita kalau di zaman sekarang kenapa gue bisa multitasking? Pertama memang disupport dengan
HP ya mungkin ya, itu udah pasti udah sebuah alasan paling bener lah, kita dari ujung manapun kita bisa mantau yang dimanapun gitu loh. Kayak misalnya di perkebunan kita punya orang kebunnya, di bagian sandang kita punya orang pabriknya, sampai kita yang megang tokonya, atau di papan ya, kalau di papan mungkin tidak perlu ada tim lah, karena kita kan jatuhnya kayak investasi aja itu ya. Jadi apa ya, uang yang kita taruh tapi kan ada nilainya terus dari orang yang mengisi, dari orang yang menyewa gitu. Jadi memang kalau dari multitasking sebenarnya gue juga nggak berjalan sendiri gitu loh. Banyak orang yang memang gue jadiin kayak supervisornya kak. Gue juga memang menganut dari perusahaan gitu loh yang bisa gue anut. Jadi ada orang yang bisa buat bantu gue di bagian sini, di bagian sini. Jadi gue nggak repot harus ngurusin semuanya. Bahkan di beberapa usaha gue tidak gue urusi benar-benar per hari atau per bulan gitu loh. Karena gue punya sistem kepercayaan yang kita sudah bangun dari dulu, dari komunitas dan segala macam. Contohnya di peternakan, gue nggak pernah pusing karena kita mengambil sistem bagi hasil per tahun. Untuk papan seperti rumah atau ruko itu per tahun. Jadi contohnya kenapa gue bisa mengerjakan semua, gue udah membagi-bagi gitu loh. Ada penghasilan bulanan, ada penghasilan per triwulan, ada penghasilan per satu semester, dan ada penghasilan layernya per banyak ya, tahun gitu loh. Ini sama kayak itu loh dari Prof Hermanto, bagaimana dia bikin step gitu. Jadi ada yang pemasukannya kan, kalau pertanian kan bisa 6 bulan, bisa setahun. Supaya likuiditasnya tetap terjaga. Jadi dia setiap bulan ada pemasukan. Emang udah jadi contoh sukses lah ya. Iya, itu udah kalau di prinsip itu udah di beneran. Ini bener, berarti lu udah mengaplikasikan best practice yang secara teori itu emang diharuskan seperti itu gitu. Iya gitu loh. Dan lu untuk untuk membahagiakan diri lu harus punya sesuatu yang lu sebut time bomb gitu loh. Jadi ketika per tahun lu dapat uang besar dari sesuatu yang memang lu bisa dapatkan. Contohnya gue punya toko oleh-oleh haji di Tanah Abang gitu loh, dan itu memang time bombnya ketika lebaran gitu loh. Lu bisa dapat 1000% mungkin dari penghasilan lu gitu loh. 1000 kali lipat, dan itu yang ngebuat lo jadi lebih semangat gitu loh. Tapi tidak berharap bulanan. Jadi udahlah, kita kepercayaan aja. Tapi memang sama corona juga semua kalah. Nanti untuk corona nanti dibahas, ada sesi khusus. Phil, lo mau lanjut apa gue mau boleh yang itu Q, tanyain yang masalah pertanian mungkin. Nah, jadi teknik soalnya punya keresahan di pertanian. Gini Tek, sebenarnya lagi-lagi gue harus berterima kasih nih dengan adanya Tek gitu ya, dan teman-teman di agribisnis, karena itu sejalan dengan upaya kita gitu ya, Bank Indonesia gitu, untuk mengendalikan inflasi baik di sisi hulu maupun hilir. Lu kan tadi bilang hulu sama hilir ya. Gue cerita dikit. Jadi inflasi itu kan bisa, inflasi pangan ya, inflasi makanan itu bisa terjadi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir. Di sisi hulu misalnya gagal panen kan bisa bikin harga pangan jadi naik. Misalnya kalau di sisi hilir, misalnya panennya oke gitu ya, tapi pas masuk pasar mekanisme pasarnya nggak efektif gitu. Misalnya ada tengkulak yang naikin harga, itu kan berarti ada masalah di sisi hilir. Atau pembayaran yang mundur gitu ya. Pembayaran mundur atau apa gitu. Kalau menurut lo sendiri Tek, lu kan pelaku nih di sisi hulu dan di sisi hilir. Gua nih cuma pengamat doang dari luar, gua berkoordinasi doang. Kalau lu sebagai pelaku, lu ngelihat masalah apa di sisi hulu pertanian maupun di sisi hilir pertanian yang ada sekarang, dan menurut lu solusinya sejauh ini gimana sih untuk mensolusikan itu? Atau misalnya kalau lu nggak punya solusi, lu berharap solusi ini nanti akan diselesaikan oleh siapa? Gitu. Sebenarnya kalau kita bahas ini mah sudah dilakukan oleh korporat-korporat besar ya. Contohnya kalau kita boleh nyebut perusahaan, kan ada PT Jarum yang memulai semua dari usaha kebun tembakau, atau kapal api yang punya perkebunan kopi, tapi dia akhirnya bisa membuat dari hulu ke hilir bahwa produk dari dia ya untuk dia gitu loh. Jadi memang tidak harus memikirkan seperti apa nanti hasil panen kita, dan itu yang memang gua aplikasikan gitu loh. Jadi intinya jangan pernah berharap dengan orang lain, maksimalkan ide yang kamu punya dan belajarlah dari semua orang gitu, dari komunitas. Jadi dari komunitas kita tahu hilir tuh yang dibutuhkan apa, jadi kita fokus di hulu tuh kita bisa menanam apa, jangan cuma asal nanam gitu loh. Kayak misalnya memang yang namanya yang
ibaratnya kalau orang bilang lagi rame itu ya kita harus apa ya, kita harus peduli dengan itu ya, dengan harus nggak boleh tidak peduli gitu kan. Misalnya lagi rame tanaman hias ya silahkan gitu perbanyak gitu, karena memang hilir sedang membutuhkan itu, walaupun kita tahu satu tanaman aja modalnya hanya berapa gitu, tapi kan kita tidak bahas itu gitu loh. Hilir membutuhkan itu, tapi siapa yang bermain di hulu? Nggak ada gitu loh. Dan akhirnya ya memang mungkin ketika orang mau bermain di hulu tuh kayak butuh effort lebih di pendidikan ya, kita harus belajar, kita harus segala macam. Ketika lu nggak kuliah tuh kayak sulit ya, lu harus baca buku kan. Kalau kuliah tuh kan kita hanya mendengarkan ya, kita hanya mendengarkan orang ngomong gitu loh, kayak nikmat gitu loh. Kita tuh hanya mendengarkan, kita hanya tinggal mengisi gelas, tidak perlu kita memberikan apa yang kita tahu ke orang gitu loh. Dan setelah kuliah fokus bermain di komunitas, akhirnya kita tahu contoh-contoh barang yang contohnya kopi, wah berapa ratus coffee shop sih di Bogor gitu, dan kita bisa memanfaatkan itu. Mereka tuh bermain di hilir, tapi nggak ada yang bermain di hulu gitu loh. Tapi ketika kita main di IPB, semua bermain di hulu, nggak ada yang bermain di hilir, dan gua ada di tengah-tengah itu gitu loh. Oke. Komunitas orang-orang yang bermain di kota gitu sih. Mantap. Jadi apa ya, sesuai dengan bidangnya aja lah, nggak usah terlalu bisa meraup semua, tapi dengan kita punya relasi, kita punya kenalan, ya itulah yang bisa menjembatani kita gitu ibaratnya. Nyambung ke pertanyaan tadi Rifki, kalau lu berharap tadi rencana-rencana dan solusi yang lu harapkan tadi itu, kalau kan gue mewakili pemerintah nih, apa bentuk dukungan apa yang lu minta dari pemerintah gitu terhadap permasalahan yang lu hadapi? Ya gimana ya, kalau menurut gue sih memang harus diperjelas semua ya, karena kan kalau semua ini kan orang kan memang daripada sulit beres kuliah berbisnis, mendingan kita bekerja di bidang di kantor ini atau di pabrik ini yang tidak perlu fokus dan segala macam. Jadi memang harus ada apa ya, harus ada sekolah karakter ya dari kecil gitu loh. Itu kan yang penting. Kalau kita merubah karakter ketika dewasa tuh gue rasa hanya 0,1% untuk mengikuti gitu loh. Tapi ketika kita bisa punya sekolah karakter, dan memang ini tujuan gue juga, gue lagi bikin sekolah karakter di Bogor, dan gue rasa itu yang bakal menjadi sebuah jawaban kegelisahan gue gitu loh. Karena kalau gue berharap dengan orang lain, gue rasa akan dikali 0 gitu loh. Semua yang sedang dilakukan kalau misalnya udah masuk ke zaman sekarang tuh kayaknya susah gitu loh. Tapi kalau kita ngebuat, kalau ya gue sedang membangun sekolah, itu tuh kayak membangun sebuah peradaban gitu loh. Orang kita ajari dari kecil dan tahu apa yang, kayak misalnya beberapa orang menyebut di Indonesia mah nggak usah kerja keras, yang penting bisa makan aja, karena di Indonesia mah udah nikmat semuanya gitu. Jadi banyaklah persepsi-persepsi orang gitu. Jadi memang kalau kita lihat harapannya, ya memang harus ada pendidikan karakter dari kecil. Kayak misalnya di Indonesia tuh negara agraris, bahwa apa yang kamu tanam tuh bisa tumbuh semua seperti Thailand gitu. Itu kan kalau di Indonesia penghasilan besarnya dari pajak, kalau di Thailand penghasilan besarnya dari pertanian gitu. Kok bisa gitu? Padahal kan sama-sama di Asia atau di apa. Jadi memang perlu ada effort lebih lah dari pemerintah, atau kerjasama pemerintah dengan pendidik gitu ya, untuk menghasilkan generasi-generasi baru yang mungkin bisa diharapkan untuk kedepannya. Berarti intinya menyalurkan ya, kayak pemerintah bantu menyalurkan minat pendidik, minat hasil mahasiswanya itu ke industrinya juga harus siap juga gitu. Contohnya pemerintah ya perbanyak beasiswa kah, semakin banyak orang yang punya kesempatan bersekolah, atau memang bagaimana pemerintah bisa mengajak generasi baru untuk mengikuti apa yang ingin dijalankan oleh pemerintah. Tapi ya karena gue rasa orang-orang di pemerintah itu orang-orang pintar gitu. Orang-orang yang berkomentar itu hanya orang-orang yang, ya gue rasa salah berkomentar. Orang yang di pemerintah itu lebih pintar kok dikomentarin gitu. Tapi kan kita kan memberikan solusi bahwa pemerintah untuk bisa mencetak sebuah generasi itu harus ada kerjasama juga dari orang-orang pendidik gitu, tidak selalu dengan politis. Oke. Nanti sebelum Rifki melanjutkan yang tadi, gue tadi belum tersentuh nih. Gue denger cerita lu tuh kayaknya happy terus nih, Mo. Alhamdulillah tuh. Tadi bohong, dia mah menyembunyikan kesedihan. Sedangkan tadi Tek digali keresahannya, apa yang jadi masalah.
kalau misalkan di bisnis drone ini sendiri yang lu handle sekarang, kira-kira apa sih permasalahan utama di pasar gitu? Dan apa kiat-kiat yang lu lakukan gitu supaya lu survive apalagi di tengah-tengah dampak corona gini? Permasalahannya deh di pasar kalian tuh apa? Permasalahannya sih yang kalau misalkan di bisnis drone-nya itu sendiri sebenarnya banyak gitu. Banyaknya itu ya pertama ya pesaing ya. Pesaing itu kan mereka nggak, di bisnis drone ini belum ada pemerataan harga ya. Misalkan lu ngedrone misalkan sejam dibayar berapa gitu, belum ada kan price standarnya. Paguyubannya ya, istilah paguyuban drone itu ada asosiasi federasi, tapi mereka nggak nentuin untuk standar rate-nya kan. Jadinya ya itu problemnya itu pertama ya persaingan harga udah jelas, menawarkan harga yang jauh lebih murah di bawah rata-rata ya, bisa dibilang begitu. Terus yang kedua itu ya si drone-nya itu sendiri yang semakin murah kan. Itu dua itu aja yang problem terbesar yang ada. Jadinya gua mengantisipasinya itu ya terus sih marketing itu dalam arti karena tim gua ini kan dulu itu sempat ada sekitar 10 orang lah, dan itu terbagi dari beberapa tugasnya, dan tahun 2016 lah, dan mereka itu ya malum lah, maksudnya kan gua nge-hire anak-anak muda waktu tahun 2016 itu, anak-anak muda yang emang misalkan lulus kuliah nih gua hire, misalkan lu punya jago nih marketingnya ataupun jago nih desainnya, gua hire. Maksudnya gua hire per project aja. Misalkan lu bikin bukunya itu. Nah, itu gua tapi itu tahun 2016 ya, 10 orang, dan sekarang gua udah mengevaluasi bagaimana perjalanan bisnis gua yang lebih baik itu ya untuk sekarang gua sendiri untuk yang megang, untuk gue yang megang hampir semuanya ya, untuk gue pribadi semuanya, dari marketing, dari desain kayak posting Instagram itu gue. Untuk beberapa hal yang emang nggak bisa gue handle itu banyak lah sumber daya manusia yang gue punya sebenarnya, yang jago desain, jago ini, ya itu gue hire aja, yang maksudnya teman-teman atau enggak junior gue yang udah lulus dan butuh pemasukan. Itu gua fungsikan, gua bayar gitu, gua hire per project, misalnya ada buku kayak gitu. Jadi antisipasinya itu ya terus sering marketing kayak di Instagram ataupun posting di Facebook gitu sih, di grup-grup. Misalnya apa yang bisa gua hasilkan, yang orang-orang drone yang sekarang nih yang banyak, misalkan udah banyak nih video-video itu kan kayak mainstream banget ya, jadinya gue menghasilkan sesuatu yang anti mainstream di grup-grup. Gue lebih main ke grup-grup komunitas drone sih gitu. Oh ternyata Montreal bisa begini, oh Montreal ternyata pernah ngedrone di puncak Semeru, ataupun Montreal pernah ngedrone di mana, yang hal-hal yang belum pernah orang-orang lakuin gitu sih. Mau nanya, tadi kan ada dua isu tuh, masalah belum ada standar biaya jasa drone itu sendiri gitu, sehingga standar rate-nya belum ada gitu. Tapi kan lu once lu memang perform, orang kan bakal jadi repetitif gitu, bakal mengulang ke lu. Oleh karena itu kalau misalnya boleh sharing jumlah project yang lu pegang saat ini tuh lebih banyak pelanggan-pelanggan baru apa justru repetitive customer yang lu repeat order? Repeat order ya. Kan gue main di bidang jasa ya, mau itu jasa, khususnya jasa drone ya, dan jasa-jasa lainnya kayak jasa penyelaman dan macam-macamnya, itu kan berhubungan dengan service, maksudnya kepuasan pelanggan gitu. Jadi ya gue main ketika gue ngajuin proposal ataupun orang melirik gue ataupun nanya nih berapa nih harga drone-nya, berapa harga jasanya, itu nggak cukup gitu doang. Maksudnya di bidang jasa itu mainnya itu nggak cukup lu deal harga, lu kerja terus beres gitu, nggak cukup singkat kayak gitu. Jadi kalau Montreal ini, CV Bumi Angkasa ini, ya lu ngirim proposal, penawaran harga, lu ngedeal dengan klien, istilahnya lu kerjain, dan setelahnya itu after salesnya tetap berjalan gitu. Di situ gue perkuat
ya kalau misalkan Cistaktek kan dari hulu ke hilirnya. Hulu hilir kan kayak gitu, sandang dan pangan papan itu kan. Maksudnya agribisnis. Kalau gua bidang jasa, hulu hilirnya itu dari penawaran. Nah, ketika lu deal dan lu kerja, terus setelah itu mau ngapain sih gitu. Jadi sampai saat ini, alhamdulillah yang pernah deal dan gua garap projectnya itu ya kebanyakan sih repeat order. Karena after sales-nya itu selalu gua tanya, gimana mas hasilnya, gitu. Evaluasi. Gitu. Berarti kan si after sales lu sebagai added value dari Moarel ini akhirnya bekerja kan untuk menciptakan repeat order itu. Betul. Kalau misalkan tadi kurang spesifik sih, maksudnya layanan apa yang akhirnya diberikan, bentuknya apa, mau evaluasi atau pendampingan hasil survei atau gimana? Kalau lebih jelasnya seperti apa ya? Dampingin sih guys, setiap gua ada kerjaan kayak misalkan project A ataupun gua ngasih training A, gua bikin grupnya sih, gua bikin grup projectnya itu dan terus pantau. Misalkan projectnya itu ada misalkan training ini ada pertanyaan lagi, gua bisa mantau dari situ, kontrol dari situ sih. Gua bikin grup sendiri per projectnya itu. Oh, jadi itu. Orang tuh merasakan pengalaman yang personal ya. Jadi ya, dan keep in touch, dipandu terus sampai sama lu sampai akhirnya proyek itu selesai atau hasilnya memuaskan gitu ya. Iya, betul. Dan itu juga inovasi gua ketika teman-teman yang baru ini, yang newbie ini menjamur, karena gua nilai plusnya itu lebih berpengalaman lah istilahnya dalam tanda kutip dari tahun 2015 itu ya, berkecimpung di dunia drone. Gua bikin training sih. Bikin training ketika orang-orang newbie itu belum bisa ngasih training. Gua saatnya untuk kasih training. Nah itu inovasi. Itu bagus sih, layanannya keren. Betul. Gitu. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini ya meningkat. Tahun ini aja udah sekitar 5 training itu lumayan sih. Sedekah nggak? Kalah. Sedekah Jumatan gua. Ini mau Tek kan pandemi ini kan memukul semua lini usaha ya, termasuk pasti wirausahawan lah rentan juga, karena ada pergeseran mungkin kebutuhan lebih ke yang esensial gitu. Sementara mungkin layanan kayak Danmo kan kayak tadi Danmo sempat bilang kayak untuk yang fotografi sama videografi turun tuh, tapi mapping untungnya masih ada gitu. Jadi Danmo selamat di situ gitu. Kalau kalian boleh bercerita, kira-kira dampak pandemi COVID ini seberat apa sih buat kalian? Mulai dari mungkin dari Tek dulu. Ya, kalau ngomongin pandemi ini memang semua aspek ya berpengaruh ya mungkin ya, terutama di dunia wirausaha. Tapi balik lagi ke tadi, ketika gua udah punya prinsip 7 usaha dan 7 usaha yang berbeda itu, ada beberapa yang dirugikan, tapi ada beberapa yang tetap maju. Contohnya kayak kebun avocado Indonesia. Mungkin kalau pandemi di beberapa orang berpengaruh, tapi kalau kita kan fokus di kebun ya, jadi tidak ada pengaruhnya gitu loh. Dan itu akan jalan terus gitu, penanaman 1 hektar, 2 hektar, bahkan sampai 12 hektar nanti. Ini kan baru berjalan 6 hektar, sekitar 4.000 tanaman. Jadi gua masih harus menanam 4.000 pohon lagi untuk mencapai 12 hektar. Dan gua rasa semenjak pandemi, mungkin kita mulai Februari ya pandemi itu ya. Iya, Februari. Sampai sekarang kalau urusan kebun memang tidak ada hubungannya dengan pandemi, karena kan kita fokus penanaman sampai 12 hektar. Yang hancur apa? Kalau yang hancur tuh memang tadi yang gue cerita sandang. Sandang itu kan gue punya privilege dari orang tua gue oleh haji, dan memang harus kita jalankan. Kita sudah buat kita main di hulu sampai di hilir, kita di Cianjur, dari beli wallnya ke Turki sampai kita bikin pecinya di Cianjur. Tapi karena memang di Jakarta PSBB dan Tanah Abang ditutup, bahkan dari Maret, April, Mei, Juni, bahkan 3 bulan sebelum Lebaran kita nggak bisa buka sama sekali gitu, dan nggak ada satu orang pun yang datang ke Tanah Abang. Orang luar, orang India, orang Pakistan segala macam nggak ada yang belanja, dan itu benar-benar berpengaruh. Sampai benar-benar orang tuh pada pulang ke kampung halaman gitu loh. Kalau misalnya lu pada tahu warung jambu, coba deh main ke warung jambu. Mungkin ada beberapa toko game yang lu tahu, atau ada beberapa toko HP itu udah pada tutup secara sepenuhnya, mereka udah nggak usaha lagi. Dan benar-benar berpengaruh gitu loh.
Tapi kalau memang balik ke gua, ketika gua punya prinsip 7 usaha untuk kesemestaan itu ya mungkin ada yang beberapa dirugikan, tapi kita punya backupan usaha yang tetap kita jalankan. Kalau avocado Indonesia kan masih panjang, kita buat kebun sampai 12 hektar, nanti kita buat pabriknya, karena nanti kita bekerja sama dengan IPB untuk dibikin flavor, dibikin sabun muka, dibikin susu bayi, dan segala macam. Kayaknya untuk di kebun sih belum berpengaruh mungkin ya. Jadi yang berpengaruh tadi untuk di sandang mungkin, kalau pangan mungkin naik ya, karena orang kan jadi pertama panic buying itu ya, mungkin jadi kebutuhannya jadi meningkat mungkin, atau papan mungkin banyak yang bilang dirugikan, ada juga yang bilang diuntungkan, karena untuk beberapa investor di zaman corona ini saatnya untuk membeli investasi sebanyak-banyaknya gitu. Tapi ketika corona beres, saatnya kita menjual investasi juga sebanyak-banyaknya. Untuk beberapa orang menganggapnya seperti itu sih. Karena banyak yang jual murah kali ya untuk properti ketika corona ini. Kalau Dan Mo, gimana Mo? Itu terhadap bisnis lu pandemi COVID ini seberapa dalam sih mempengaruhi? Seberapa dalam? Cinta. Gini, jadi untuk COVID ini jelas kalau misalkan bisnis di drone-nya itu sendiri, khususnya foto dan videografi itu kena banget. Maksudnya udah 0% itu pemasukannya di pos itu. April, Mei, Juni, ya beberapa bulan ini kan 6 bulan lah ya. Videografi dan gue kerjasama di bidang sama bisnis travel juga ya, travel adventure gitu juga kan, maksudnya IO kayak gitu kan, emang bener-bener udah close juga mereka, beberapa rekan juga udah pada tutup, bangkrut gitu kan ya. Jadi ya untuk pemasukan untuk foto dan video bener-bener nol, dan untuk mapping alhamdulillah sih ketika bulan Juni udah PSBB transisi itu udah mulai naik lagi, dan ketika emang benar-benar pemasukan nol itu ya gue ngandelin tabungan cadangan bisnis gue. Terus selain itu juga kan di luar drone dan survei lainnya itu gue kan ada bisnis yang buat nge-backup bisnis gue yang ini, bisnis helm dan bisnis khususnya bisnis helm itu kan tukang pengrajin gue kan, dia bisa ngejahit. Jadi ketika itu emang permintaan masker tinggi, jadi gue waktu itu ya sambilan aja untuk jualan masker ketika itu, untuk backup bisnis aja itu. Berarti beradaptasi dengan kebutuhan pasar ya? Beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Kalau untuk bisnis drone-nya itu sendiri ya untuk 3 bulan 4 bulan nol untuk foto dan video semuanya itu. Oke, kalau Rifki ada tambahan atau ada pertanyaan? Apa ya? Mo, tadi keputus Mo sebenarnya. Benar. Ya, gimana? Aduh, sedih bener. Terus jangan sampai off lagi nih Mo. Iya nih gue. Jadi lagi dipuji-puji. Tadi lagi dipuji-puji lo Mo. Iya. Ini gue lagi di masjid. Jadi insya Allah lancar. Berkah ya, berkah. Jadi gini Mo, dulu itu kan pas awal beli drone itu gue inget banget. Kita lagi di ruko Yasmin tuh berdua, terus lu beli terus lu bilang, gue nanya, lu mau apain nih drone? Kata lu, udah gue beli aja, gue yakin ini drone pasti ada ininya lah. Iya, gue ingat. Padahal waktu itu kan harga drone itu mahal banget ya Mo ya, dan drone tuh nggak familiar gitu buat. Oh iya. Ini gue pengen sharing juga dong, maksudnya pengen lo sharing ke kita gitu, gimana lo sebegitu yakinnya gitu ya dengan usaha yang lo mau jalanin. Terus kan kalau misalnya berkaca dari pengalaman lo ini, lo kan berarti udah bisa memproyeksikan kegiatan usaha ini bakal works gitu ke depannya atau enggak. Itu gimana sih Mo, cara lo mandang usaha ke depan ini bakal berhasil apa enggak? Gini ya emang begitu, maksudnya di bidang apa hoki aja emang begini emang begitu. Apa lo lagi pusing aja udah gue tapi hoki itu menjadi salah satu poin penting di bisnismen, maksudnya di wirausaha ya. Itu nggak bisa dikesampingkan juga hoki itu ya, tapi hoki itu bisa diraih dengan berusaha gitu. Jadi tanpa berusaha hoki itu nggak akan datang, istilahnya kayak gitu. Jadi yang waktu kalau misalnya ngejawab pertanyaan Rifki tadi itu sebenarnya secara visual ya, secara
ngomongin bisnis ini, gue ya jangka pendek aja Ki. Jadi gue ngeliat jangka pendek gue misalkan, gue untuk beberapa bulan ke depan nih, gue udah yakin dari situ, dari obrolan kita itu, gue udah yakin kalau misalkan gue ada drone itu, ya gue udah minimal satu project lah, gitu. Satu project itu dapat lah gitu. Karena bentar gue mau nanya, waktu itu satu projectnya lu udah megang nggak sih sebenarnya? Maksudnya belum. kayak lu kayaknya belum megang ya? Berarti belum bener-bener nggak ada project sama sekali ya? Jatuhnya sih gambling, tapi gue yakin aja, maksudnya mantap. Lu pernah nggak sih kayak ngebayangin gitu? Benar. Gue yakin misalnya lu pernah intuisi gue yakin gitu loh. Misalkan gue pasti ada nih, misalnya gue beli ini gue pasti dapat ini gitu. Asli, mantap. Jadi ketika itu gue deket gitu kan sama dosen-dosen waktu itu kan, dosen-dosen survei lah. Dan itu emang gue gaweannya emang buat pemetaan, maksudnya mereka tuh butuh, sebenarnya mereka butuh, dan mereka itu belum ada yang punya. Jadi gue ngelihat dari peluang itu ya sih, karena kan bisnis ini kan berbicara peluang ya. Gue ngelihat celah di situ, ngelihat peluang di situ. Ketika gue beli drone, gue gas langsung situ ya, langsung to the point ke dosen gue. Pak, skripsinya juga penelitiannya kan pemetaan ya. Jadi gue beli drone itu ya nggak cuman buat gue beli drone terus gue nggak doing nothing gitu loh, maksudnya gue nggak diam ataupun nggak belkin. Gue udah ada drone aja gitu, maksudnya orang-orang pada nyari gue, nggak kayak gitu. Maksudnya gue dengan keyakinan gue yang pertama itu, yang gue ada dosen, mereka ini butuh drone, gue harus ke situ ya. Pepet. Jadi gue ketika beli drone gue langsung pepet tuh dosen. Berarti lu emang pintar ngeliat peluang aja mau ya, berarti ya? Ya, alhamdulillah berhasil gitu. Dari situ udah deh. Keren. Terus-terusan. Ya, terus jalan-jalan terus sejalan kan sama yang lu bilang. Udah ada peluangnya lu manfaatin, lu ningkatin skill juga, jadi peluang juga makin banyak kan. Betul. Tapi ya titiknya itu ya di mana ketika lu mutusin beli apa enggak sih, ketika itu gua nggak beli, gua nggak tahu deh gua. Itu bisa dibilang ini nggak sih Mo, titik yang merubah hidup lu nggak sih Mo? Moment of truth. Betul. Itu ya kan? Bener. Dan masa itu kan modal ternyata ditentuin pas hari itu gitu, pas lu beli drone. Iya. Oke juga kalau dipikir kan. Jadi gue kan ada ya, modal gue waktu dari kuliah kan gue survei, udah freelance ya, kayak survei gitu lah, maksudnya freelance surveyor gitu kan. Jadi ya modal gue waktu itu 10 juta. Ada 10 juta dan harga drone itu kan 16 juta tuh. Ya, bener banget. Nah, sisanya itu ya gue gambling aja, gue minjem ke keluarga aja. Misalnya gue nggak mau terlalu gambling jauh. Minjem cewek lu kali. Nah itu nanti, itu apa namanya, kalau bisnis itu lu boleh gambling, tapi lu jangan terlalu naif tanpa ada strategi gitu. Iya. Harus ada perhitungan. Jadi gue minjem duit ke keluarga aja yang nggak terlalu beresiko kan. Jadi gue minjem duit ke, waktu itu masih tinggal di orang tua ya, gue minjem ke orang tua. Gue beli ya, gue bisa buktiin kalau misalnya itu bisa balik gitu. Berapa lama lu balikin duit orang tua lu Mo? Jalan 2 bulan lah. Sehari sejuta cuy. Sehari sejuta cuy. 2 bulan lah ya. Keren. Alhamdulillah. Gitu. Jadi gue percaya, misalnya sampai sekarang gue percaya ketika lu jadi pionir itu, ada masanya lu turun yang kayak gini ya, misalnya yang banyak menjamur nih. Tapi lu harus terus berinovasi, lu harus jadi pionir lagi di gimana namanya? Selangkah lebih maju. Terakhir Mo, gue nanya ke lu Mo. Menurut lu sendiri, positioning Mo Aerial sekarang di Indonesia kayak gimana Mo? Apakah lu sekarang yang paling leading atau sebenarnya ada yang lebih leading lagi, atau posisi lu sekarang di mana nih Mo Aerial menurut lu? Kalau misalnya di target middle itu Mo Aerial leading sih menurut gua di daerah middle ya. Kalau misalnya middle itu kayak gua mappingnya ya secara luasan lah. Luasan tuh paling 1.000, 2.000 gitu. Kalau misalkan middle up kan dia udah 10.000, 15.000 kayak gitu. Itu siapa Mo? Yang ada di situ top of mind? Model surveyor Indonesia, dan ada namanya Terra Drone. Terra Drone tuh mereka udah modalnya miliaran sih gitu. Maksudnya memang bukan target gua juga. Gua masih middle aja.
Siap. Insya Allah lah, doain aja kalau bisa middle up gitu. Tinggal ada orang yang nyuntik dana ya Mo ya buat Betul, nih kan. tinggal suntikannya. Iya, tinggal suntikannya doang. Bener kan berarti kan? Iya. Benar. Kalau skill 5M mah kan ya, lu 5M. udah bisa menguasai kan. Kemenko Iya. Marves nih harusnya. Yoi, investasi. Harus Next bisa. pertanyaan nih. Jadi gini, tadi kan kita ngomong perihal merintis, terus akhirnya ada hasilnya, entah itu uang, entah apa. Cuman kalau misalkan dari kalian sendiri itu apa sih yang kalian banggakan selain uang yang dihasilkan dari usaha kalian gitu? Apakah ada hal lain yang jadi kebanggaan kalian? Soalnya gini, gue tuh ngelihat wirausaha tuh salut gitu, keren. Karena apa? Karena dia tidak bermanfaat hanya buat dirinya dan keluarganya aja, dia tuh bermanfaat buat orang lain gitu. Akhirnya menciptakan multiplier effect yang luas gitu ke orang-orang. Ya seminimal mungkin dia bisa memberikan lapangan pekerjaan, orang bisa hidup dari situ, ekonomi di keluarga yang bersangkutan tumbuh juga gitu. Jadinya ya banyak itunya, makanya Indonesia tuh pengen banget banyak wirausaha muda kayak kalian itu untuk come up gitu ya. Berarti kalau misalnya dari pertanyaan gue tadi, apa sih yang kalian banggakan di rintisan usaha kalian tuh selain uang? Apakah kalian merasa, wah gue bangga dan senang sekali dengan passion dan usaha gue karena gue telah misalkan tek-tek misalkan lingkungan atau Danmo, gue bisa bantu adik kelas yang mencoba baru mau kerja dengan proyek-proyek yang kecil dan mereka bisa kerjakan gitu. Ada apa sih yang jadi kepuasan lain gitu? Mulai dari tek-tek mungkin? Kalau kita bicara bangga, mungkin kalau di definisi gue tuh sukses tuh bukan ketika kita bisa mencapai sebuah titik tapi hanya ada di hanya beres di kita gitu loh. Ketika kita bisa menurunkan ke anak cucu dan anak cucu itu masih bisa merasakan, itu yang gue bilang bisa sukses gitu loh. Sampai gue mati pun itu gue masih sebut dengan berjuang gitu loh. Yang bisa mendefinisikan sukses mungkin kan orang lain gitu, dan nggak bisa kita bilang sukses ketika hanya dengan kita sekali hidup gitu. Mungkin orang lain yang bisa bilang untuk mencapai kesuksesan itu nggak bisa sebentar gitu loh, perlu mungkin 10, 20, mungkin 100 tahun untuk menjadi sebuah living legend atau menjadi sesuatu yang dibanggakan gitu. Contohnya kecap dari tahun 1960 atau sebuah brand yang dari tahun 1918 atau seperti apa gitu. Dan itu proses tuh memang nggak akan bisa ngebohong gitu loh, dan itu yang bisa ngebuat gua berpikir kesuksesan itu seperti itu gitu. Ketika memang sudah bisa diturunkan ke anak cucu gitu loh, itu yang gue bilang sukses. Kalau putus di kita mungkin belum bisa dibilang sukses kalau menurut gue ya. Jadi gue bangganya ketika gue punya usaha ini ya, semua usaha yang gue kerjakan itu memang sepenuhnya untuk anak dan cucu gue gitu loh. Gue tuh hanya berjuang aja, gue nggak bisa menikmati itu. Karena kebun alpukat hanya bisa dinikmati ketika sudah berumur 15 atau 20 tahun. Rumah-rumah yang gue investasikan mungkin berasa di 50 tahun kemudian, atau beberapa usaha yang berbau dengan lainnya ya mungkin gue sudah bisa melihat akan berasanya mungkin di ketika gue udah nggak ada mungkin gitu loh. Jadi kalau sekarang gue masih menyebutnya berjuang lah, belum bisa dibilang sukses gitu. Kalau Danmo gimana Mo? Apa yang lu rasa ini Montreal tuh kebanggaan gue gitu, selain memang sebagai mata pencarian saat ini gitu? Iya, minimal tadi benar. Maksudnya teman-teman yang junior gue yang lagi butuh kerjaan, ataupun teman-teman seperdronan yang lagi butuh kerjaan, gue bisa bagi-bagi rezeki ke mereka, yang pertama. Yang kedua, gue bisa bagi-bagi ilmu juga sih, gitu. Bagi-bagi ilmu di mana kan ada orang yang misalkan gue nggak mau bagi-bagi ilmu gitu, maksudnya takut disaingin gitu. Kalau gue sih nothing tulus aja. Ya itu gue bagi-bagi ilmu aja, maksudnya nggak perlu dibar juga, gue bakal sharing-sharing ilmu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu gue bisa bermanfaat ketika bermanfaat bagi orang lain, kayak ketika bencana longsor, ataupun ketika orang-orang lagi butuh drone, misalnya Kota Bogor lagi butuh drone, gue bisa bantu gitu-gitu sih.
It's totally free, Mo. Totally free waktu itu. Waktu itu sempet aktif juga sih gue di event-event Bogor. Ilmu mah ngalir ya Mo ya. Iya betul. Jadi pada akhirnya kalian memberikan dampak sosial pada at least ke ke masyarakat sekitar yang terdekat lah ya. Iya betul. Iya. Ini Mo, gue ada juga pertanyaan nih. Jadi kan sebagai pengusaha yang merintis ya kan, mungkin tadi beberapa bilang kalian masih berproses, kalian masih di tahap menengah dan mencoba naik ke atas gitu ya, insya Allah. Nah, itu kan pasti hubungan kalian dengan pekerjaan secara operasional itu kan pasti dekat banget sama staff, operator atau teman-teman yang pelaksana gitu ya. Itu kan pasti harus di-maintain ya hubungan people manajemennya. Kalian itu gimana sih memaintain orang-orang yang ada di bawah kalian yang mensupport kalian gitu supaya bisnis kalian itu sustain gitu? Apa sih yang kalian lakukan mungkin dari Tek mungkin? Kalau kebetulan kalau di bidang gua contoh di perkebunan itu kan kebetulan memang jatuhnya hanya orang-orang di kebun gitu yang punya pendidikan tinggi, tidak semua gitu. Jadi hanya orang-orang yang di lapangan. Ya intinya sih kita mengerti mereka gitu loh. Jangan sampai mereka, ya minimal mereka sejahteralah dengan kita gitu loh. Apa yang mereka butuhkan kita berikan, apa yang mereka ya butuhkan tuh kita selalu bisa. Jangan sampai dia ngomong ke orang lain, kita yang langsung memberi tanpa harus dia yang meminta, itu sih. Jadi kita ada manajemen kayak setiap lebaran kita memberikan semua yang mereka butuhkan, itu kan jadi salah satu maintenance juga ya kita kepada mereka, ya parcel dan segala macam. Jadi tapi kan kebenaran kalau di orang-orang lapangan gue bukan orang-orang yang memang ilmunya tinggi dan segala macam, jadi kita hanya pakai sistem kekeluargaan yang konvensional kalau gue sih. Jadi nggak terlalu ribet lah kalau orang-orang kebun mah, tidak terlalu inilah. Tapi justru kan bukannya lebih sulit ketika kan lebih sensitif lah kalau ada masalah apalagi kan urusan makan, urusan perut gitu. Ya. Beda kalau misalnya mungkin Darmo punya cerita sendiri nanti dengan teman-teman yang punya pendidikan yang tidak terlalu jauh gitu kan. Kalau Tek kan tadi bilang istilahnya yang bantu Tek kan juga mungkin pendidikannya nggak sebagus yang kasusnya Darmo gitu. Itu bukannya lebih challenging ya Tek? Ya karena kita sekolah, jadi kan kita mengerti ya cara menghadapi orang, itu kan lebih mudah. Kalau mereka kan yang tidak sekolah tidak mengerti cara menghadapi orang. Jadi kalau kita sudah memegang kontrol, ya mereka nganut-nganut aja gitu. Dibandingkan orang yang kita lawan bicaranya ilmunya lebih tinggi, mungkin banyak beberapa yang ditolak juga mungkin. Kalau mereka kan dengan kita aware dengan mereka gitu, keluarga mereka, setiap bulan kita berikan. Jadi kan mereka tinggal di kebun tuh nggak cuma digaji, ada makannya, ada kita ngasih sandang, kita ngasih pangan, kita ngasih papannya gitu. Jadi buat orang tuh yang ngerasa nyaman lah, dan itulah yang membuat jadi banyak ya berharap tuh kerja tuh dia udah ikut saya kerja lebih dari 20 tahun, 30, itu kan yang diharapkan itu. Jadi caranya ya kita harus mensejahterakan dia dulu baru mensejahterakan kita gitu. Oke, kalau Danmo gimana, Mo? Kalau gue sih maintenance-nya itu kan gue by project ya. Yang penting transfer jangan telat ya, Mo. Jelas itu. Jadi maintenance-nya itu yang pertama, iya gue pengalaman sih, gue learning by pengalaman aja, apa istilah kerennya apa tuh, bukannya belajar dari pengalaman lah itu kan. Learning by doing. Belajar dari pengalaman aja. Waktu gue kuliah kan gue ya nggak dibayar juga nggak apa-apa lah istilahnya gitu kan, maksudnya. Dan walaupun gue tahu nih ada misalkan biayanya gede, ya gue dibayar kecil juga ya nggak masalah ya, soalnya gue punya pengalaman dan belajar kan gitu. Jadi gue berdasarkan pengalaman itu, jadi gue tuh kalau misalnya ada project itu, pertama maintenance-nya itu ya bayar dia secara profesional gitu. Secara profesional maksudnya layak ya, maksudnya dengan project ini ya dia bisa hidup lah istilahnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya gue tetap sharing ilmu, misalnya ada ilmu baru gue sharing nih, tolong nih lihat ini, tolong pelajarin ini. Dan per project itu tetap di maintenance apa yang gue inginkan. Ini kayak gini nih, maksudnya pengambilan gambarnya kayak gini ya, misalnya contoh videonya kayak gini ya, kayak gitu. Maintenance-nya itu lebih ke
ilmu basic ilmu perdronan, sama ya itu fee-nya emang harus yang layak ya, secara profesional juga gitu. Berarti tadi poin yang penting tadi dari lu, berarti lu juga selain uang dan apa ya benefit yang sifatnya uang itu, lu juga memberikan manfaat-manfaat lain kayak yang untuk mendukung pekerjaan mereka ya. Jadi ya, betul. At least di kedepannya mungkin mereka juga nambah ilmu, bisa lebih bimbingan teknis. Bimbingan teknik. Ya, BIMTEK. Oke, mantap, keren banget. Terus mungkin dari gue terakhir nih, yang seperti gue bilang itu loh, kalau misalkan calon-calon wirausaha itu kan kadang-kadang dia worry ya, ini kayak gue berhasil apa enggak nih. Tadi kan juga Danmo bilang bahwa ada unsur gambling, keberuntungan, tapi nggak bisa di sepenuhnya itu juga pasti juga ada usaha segala macam kan. Jadi kesuksesan itu adalah keberuntungan ditemukan oleh usaha yang maksimal gitu. Nah, kalau misalkan ini pesan-pesan untuk teman-teman yang mau merintis gitu, atau misalkan ada orang kayak gue lah sama Rifki, misalkan gue pengennya tidak hanya terfokus sama pekerjaan yang kantoran gitu, gue pengen juga menyisihkan waktu gue untuk berusaha apa gitu. Cuman kan terkendala sama wacana merencanakan terus tapi eksekusi nggak pernah ada gitu. Dari Tek-Tek sama Danmo ada saran nggak? Bagaimana gue sama Rifki mau mulai, atau teman-teman lain yang masih muda mau memulai usahanya sendiri itu seperti apa? Monggo Mas Danmo. Tek-Tek silakan. Ya dari gue ya. Jadi untuk apa ya, poin untuk memulai bisnis itu, ya lu harus berusaha don't care gitu loh. Don't care dengan apa yang pun yang terjadi. Dengan apapun yang terjadi. Jadi apa? Justru kalau misalkan kondisinya kayak lu, Hafil sama si Rifki ini lebih enak karena kan masih ada backupan dana gitu ya. Maksudnya kalau untuk bisnis sebenarnya lebih enak gitu. Jadi lu nggak usah worry sebenarnya ya. Itu garis gua yang perlu gua garis bawah itu. Ya lu nggak perlu worry sebenarnya, apa yang perlu khawatirin karena kan lu maksudnya ada pemasukan. Nah, kalau misalkan let's say jangan gua sama Rifki deh, yang dari nol. Oke, kalau misalkan dari nol, kalau misalkan benar-benar dari nol, iya, dia nggak punya backup apapun lah. Nggak ada backup apapun. Nyantren dengan nyantren. Kalau nggak ada backup apapun sih, kalau misalkan dari gua, apa ya, gua nggak bisa mengeneralisir sih, nggak bisa mengeneralisir ya, karena kuncinya itu ya itu tadi don't care aja. Misalnya lu nggak usah mikir kepanjangan, lu boleh misalkan lu boleh mikir strategi tapi jangan terlalu panjang gitu loh, karena gue prinsipnya itu ketika lu mulai nih, karena kan susahnya itu pas dimulainya nih. Ya betul, sebenarnya susahnya pas dimulainya itu loh, sebenarnya start awalnya. Dan sebenarnya kalau seumuran kita, bahkan ada yang lebih muda, itu apa ya, gue percaya sih kalau misalkan ya kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kalau misalkan pahit-pahitnya nih, misalkan lo ada investasi misalkan 10 juta ataupun 20 juta dan itu gagal, ya oke, lu mikir lagi, misalkan lu bisa ngebalikin 20 juta itu kayak gimana, misalkan gawe lagi apa gimana. Yang penting lu mulai dulu, karena kan bisnis itu nggak selamanya sekali lu bisnis nih, misalkan bisnis minuman belum tentu berhasil juga kan. Dan ataupun bisnis makanan itu kan belum tentu sekali mulai langsung berhasil, nggak mungkin. Menurut gue sih ada peluang untuk gagalnya juga gitu. Maksudnya ketika lu gagal itu ya coba lagi. Karena gue juga kayak gitu. Pertama itu waktu gue kuliah itu kan gue bisnisnya ya sesuaikan dengan budget. Gue waktu itu jualan kayak jeans, sepatu boot. Itu kan sebenarnya dasarnya itu mulai bisnis itu karena keterbatasan kan. Keterbatasan apa yang kita punya. Gue butuh uang nih. Bisnis itu kan ya nggak munafik kalau bisnis itu orientasinya kan uang gitu kan. Misalnya profit. Jadi gue butuh uang nih. Walaupun standar kaya miskinnya orang itu kan beda-beda nih. Kalau misalkan pemasukan bulanan 5 juta, bisa juga lu, waduh masih kurang nih. Kan beda-beda tuh. Nah itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Ketika lu ada keterbatasan keterbatasan tentang kehidupan lu, misalkan gue butuh
dana lebih, yaitu bisnis itu yang mau nggak mau nekat secara apa, timbul rasa berani gitu loh. Timbul rasa berani itu ya lu harus ngakuin bisnis itu gitu. Jadi emang gue nggak bisa mengeneralisir. Ketika lu emang masih gawe itu agak gue bukan nggak bisa, agak susah sih, agak sulit untuk memulai bisnis karena lu udah merasa masih zona aman gitu. Bisnis itu sih bisa berkembang ketika lu ada pressure di situ. Terdesak gitu ya. Gitu. Jadi untuk saran gua untuk yang masih muda nih, karena masih muda, jadi ya menurut gua kegagalan itu ya nikmatin kegagalan sih waktu muda. Ayo habis-habisin aja dulu. Tuh gagal terus. Nggak masalah, no problem. Jadi yang pertama itu lu harus berani dulu sih gitu. Berani ngambil resiko. Dan prinsip gua itu ketika lu mulai nih bisnis makanan, lu minimal bertahan deh. Atau kan bisnis jasa kayak gue nih lebih susah justru. Kalau misalnya makanan kan dia muternya lebih cepat. Kalau misalnya jasa nih kan dia lu harus nyari klien tuh, agak susah. Ya gue percaya ketika lu bertahan nih, gue minimal bertahan lah. Nggak harus kayak upgrade gitu, bertahan nih. Ketika orang-orang lain jenuh dengan drone, orang-orang pesaing lu udah jenuh, hilang, ya lu yang tinggal bertahan. Maksudnya lu bakal naik juga. Karena kan bisnis kan nggak selamanya di atas kan, ada di bawah, ada di atas. Itu fungsinya tadi kata tek-tek, jadi backupan itu perlu. Jadinya lu mulai fokus satu bisnis, dan fokus bisnis itu ya emang naik turun, jadi lu harus ada minimal ya 2 lah buat backup kan, yang berbeda gitu. Kalau misalkan dari saran dari gua untuk wirausahawan muda itu ya habisin aja sih kegagalan. Menurut gua gagal itu ya biasa aja sih menurut gua. Dan sampai sekarang itu kan gua nggak, walaupun kelihatan happy, ya itu ada kegagalan juga sebenarnya di situ. Maksudnya tetap gagal sampai detik ini juga gue ngerasain sesuatu yang gagal gitu. Maksudnya ya lu harus nyiasatin aja gimana kegagalan itu jadi pelajaran lu ke depannya gitu sih kalau dari gue. Oke, mantap. Kalau Tek gimana Tek? Apa ya, pesan berarti ya buat orang-orang yang baru memulai ya. Tarik benang mundur lagi kan, kalau misalnya tadi gue bilang tuh nggak ada keputusan yang salah ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh kayaknya, kalau dulu mungkin pemain band fokus jadi pemain band sampai tua. Kalau sekarang kan pemain band ada yang jadi tukang kaos, ada yang jadi jual makanan. Jadi memang kalau menurut gue di zaman sekarang itu apa ya, potensi atau kemungkinan tuh semakin banyak gitu loh. Jadi apapun bisa menghasilkan gitu loh. Jangan takut, yang penting melangkah, tapi jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal tuh kan ada apa ya, kerugian juga udah termasuk kegagalan. Jadi jangan takut gagal sih yang pasti, karena kan dari gagal itu kan akan menemukan sebuah apa ya, solusi baru gitu loh. Ketika kalau kita nggak gagal ya nggak bakal tahu solusinya apa gitu loh, karena kita nggak pernah mencoba. Tapi kalau kita gagal, kita jatuh, kita tahu gimana caranya harus berdiri karena kita pernah jatuh gitu. Dan yang pasti kalau pesannya untuk anak muda mah, sekarang potensi makin banyak, jangan pernah takut. Semua yang kalian jual tuh pasti laku lah gitu. Nggak ada sebuah barang atau sebuah objek yang nggak laku di dunia ini kalau menurut gue. Jualan apapun, gue rasa nggak ada satupun yang nggak ada nilainya. Bahkan sampai hal yang terkecil, sampai hal yang terbesar pun gue rasa emang banyak. Jadi memang balik lagi ke keputusan kalian gitu loh. Mau menjadi apa, mau jadi sosok seperti apa, itu kan yang memang dibutuhkan buat anak-anak muda tuh kan. Memang kalau sekarang tuh kan krisis panutan ya, jadi kita bingung mau mencontoh siapa gitu loh. Dan memang harus pintar-pintar kita yang muda itu harus melihat siapa nih yang bisa kita contoh untuk kedepannya, dan kita bisa kembangkan dari orang tersebut agar bisa jadi lebih baik lagi gitu. Gak bisa hanya terlalu apa ya, gitulah intinya. Oke. Kalau boleh gue iniin sum up, berarti kan tadi dari obrolan ini kan gue tahu bahwa ternyata menjadi wirausahaan tuh tidak semudah yang dipikirkan gitu, nggak segampang orang yang kerja kantoran. Ternyata lebih menantang karena semua target, semua capaian itu kan tergantung diri kita sendiri ya. Jadi mau berkembang atau enggak, tadi Tek bilang dan mau bilang harus bikin sendiri pace-nya seperti apa gitu. Terus kita juga tahu bahwa kalau merintis usaha itu kalau bisa ada diversifikasi bidang usaha. Jadi
tahu kapan yang lagi kapan yang nanti jadi time bomb kayak Tek-Tek tadi bilang, kapan yang dia bakal masuk per bulan, kapan yang masuk triwulan atau per semester gitu. Terus hal yang tadi gue highlight juga tadi masalah jiwa kewirausahaan itu. Jadi tadi bener banget sih kata Tek-Tek. Jadi ketika mental yang nggak diarahkan sebagai wirausaha, mau dia belajar di bidang di studi di disiplin ilmu yang sama gitu sekalipun kayak pertanian gitu, kalau wirausahanya nggak muncul ya nggak akan berkecimpung sebagai wirausaha di pertanian gitu. Maka dari itu penting bagi kita untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Mungkin jika kita tidak mau rely on pemerintah atau suatu hal yang besar gitu, mungkin kita bisa mulai dari keluarga masing-masing gitu ya. Sebagai orang tua kita bisa memupuk jiwa kewirausahaan kepada anak-anak kita gitu. Jika memang anak-anak kita mau diarahkan ke sana gitu. Terus tadi yang menarik dari Danmo juga bagaimana memberikan added value dan inovasi dalam setiap layanan. Jadi itu akan menciptakan repeat order, customer puas, pemasukan akan dapat lagi, terus tetap di-maintain customer relationship-nya gitu supaya layanan itu mendapatkan nilai yang baik dari customer sehingga menguntungkan untuk usaha yang dirintis gitu. Inovasi menjadi penting karena inovasi itu bagian dari pengembangan added value. Lalu tadi Tek-Tek juga bilang harus bisa beradaptasi dalam mengakomodir force major kayak COVID ini gitu. Ya kalau misalkan sekarang makan yang lagi susah tadi Tek, kayak baju atau apa itu lagi turun, ya kita mungkin pindah ke makanan gitu. Makanya tadi penting diversifikasi produk gitu. Lalu Danmo juga sempat bilang bahwa kesuksesan itu hadir saat keberuntungan disambut dengan usaha maksimal. Jadi tadi benar ada gambling juga, ada segala macam, tapi ya harus niat, harus betul-betul komitmen bahwa gue pasti bisa gitu dengan segala perencanaannya gitu. Terus tambahan dari Danmo bilang bahwa kita tuh harus menajamkan intuisi ya. Jadi kalau setiap ada peluang yang ada itu langsung bisa disambut gitu. Jadi kita nggak kehilangan kesempatan gitu, karena nggak ada kesempatan kali kedua, jarang lah. Kayak tadi Danmo bisa menemukan momennya dia beli drone yang ternyata akhirnya merubah hidup dia sampai saat ini gitu, bisa jadi pemasukan. Ya kan, Mo? Merubah hidup gue. Ya kan lu hebat. Akhirnya bisa sebagai ahli drone di CK Mo ya. Kena kopi gue kan, Mo. Panik. Di Sike. Terus penting juga untuk tidak pelit dalam berbagi ilmu, karena dengan berbagi ilmu kita bisa bikin ekosistem yang lebih hidup, bisa memajukan industri itu sendiri gitu. Jadi pada akhirnya ngangkat diri kita juga gitu kan ya Mo ya. Jadi nggak maju sendirian gitu. Lalu ada beberapa juga kayak bermanfaat untuk orang lain. Jadi ternyata uang tuh bukan segalanya ya. Maksudnya ada juga kebanggaan yang lu dapatkan dari merintis usaha lu di samping uang tadi gitu. Kayak bermanfaat untuk orang lain, mensejahterakan orang-orang yang mendukung lu gitu. Sehingga lu pun berusaha untuk mensejahterakan mereka juga, memaintain hubungan baik ya kan. Bagaimana mereka nyaman bekerja sama kita dan kita dapat memberikan layanan yang bisa mendukung pekerjaan mereka gitu supaya mereka perform. Lalu tadi ada juga nikmati kegagalan, jangan takut gagal, siapkan selalu skenario backup-nya sehingga ketika gagal bisa mulai lagi gitu. Mumpung masih muda, kata Danmo dan Tek-Tek, udah habiskan kegagalan sehingga kita bisa siap untuk kesempatan yang ada gitu. Pokoknya sekali gagal, coba lagi. Oke, kalau dari Rifki ada ringkasan yang menarik dari obrolan ini, Kyu? Sebenarnya kalau ringkasan kayaknya udah diutarain semua sama Phil. Saya sebenarnya masih mau nanya, boleh nggak Phil? Boleh. Phil. Satu boleh aja, dong. Ke Tek-Tek sama Danmo. Oke. Tekmo. Gimana? Kalau menurut lu berdua, menjadi wirausaha tuh semua orang bisa nggak sih? Maksud gua, apakah ada orang yang nggak bisa berwirausaha gitu? Ini ngaca ke pengalaman beberapa teman-teman gua gitu. Yang awalnya dia wirausaha, jalanin, gagal. Terus pada akhirnya dia ngerasa, kayaknya jalan gua nggak di sini gitu. Kalau menurut lu pribadi, apakah emang ada gitu orang yang nggak bisa usaha atau ternyata orang yang nggak bisa usaha tadi ternyata emang salah aja gitu menerapkan strategi berbisnisnya. Semua orang bisa usaha gitu. Itu aja sih pertanyaan gue.
Kalau gua dari pandangan gua ya, melihat dari pengalaman, memang ada yang memang tidak bisa berwirausaha, tapi memang fokusnya. Jadi ada contohnya ya, tidak terlalu jauh kayak istri gua, dia nggak bisa berwirausaha, tapi dia untuk mendapatkan tugas tuh dia pasti mengerjakan. Apapun yang dia dapat, apapun yang dia disuruh sama orang tuh dia pasti kerjakan, dan bahkan nilainya pasti puas. Dari mulai jadi asisten praktikum sampai asisten manajer basket. Tapi karena dia nggak punya ilmunya, tapi karena dia bisa dia fokus dan dia tekun tuh jadi bisa gitu. Tapi ketika memang disuruh berwirausaha tuh dia bingung harus ngapain ya. Karena biasa disuruh untuk mengerjakan sesuatu gitu loh. Dan gua rasa kalau dari pengalaman, tapi kan semua bisa dilatih mungkin ya dengan cara, contohnya tadi gambling, dari gambling ada kegagalan, belajar dari kegagalan, ada pengalaman, dan akhirnya dia berhasil menjadi pengusaha yang dimulai dari bener-bener nol gitu loh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa. Tapi kalau dari watak manusia biasanya ada aja yang memang gue biasanya harus disuruh dulu baru gue mengerjakan. Bahkan ketika gue udah disuruh, gue bisa mengerjakan apa yang lu pengen, bahkan gue bisa muasin lu. Tapi ketika disuruh sok berwirausaha, aduh ngapain ya, takut gitu. Jadi banyak lah. Tapi kalau di era sekarang mah tinggal banyakin berbaur dengan masyarakat lah, dan lebih awareness dengan sekitar, jadinya berarti harus kenalin diri sendiri ya, Tek ya. Kalau kamu mengenal dirimu, kau akan mengenal Tuhanmu gitu. Asya Siap, Kang Tek. Kalau Danmu gimana, Mo? Kalau dari gue, semua orang bisa sih, semua manusia bisa itu berusaha itu kan ya berdagang kan. Berdagang itu emang udah dari zaman dulu, zaman Nabi juga itu kan awal muasal manusia kan berdagang gitu. Bukan jadi pekerja. Teman Rifki itu nggak bisa itu? Kalau siapa bisa. emang nggak tahu. Semua orang bisa ya. Cuman ketika itu emang karena manusia itu kan harfiahnya itu mencari nyaman. Ya, jadi ketika lu emang udah terkunci di zona aman nyaman lu, ya udah, maksudnya iya lu malas lagi untuk gambling dan mempertaruhkan hidup lu untuk suatu nama yang namanya berwirausaha gitu, menurut gue gitu. Siap. Oke deh, siap. Thank you teman-teman, keren. Terima kasih Tek dan Mo atas sharingnya di obrolan kewirausahaan. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih kehadiran Tek dan Mo, Rifki, dalam sukses selalu kewirausahaan. Jadi ini sebenarnya menurut gue bahkan mengerjakan ini bukan awalnya memang tugas, tapi ketika Rifki bilang coba tanya yang lain gitu, terus kayaknya bakal seru tuh, gue malah nggak semangat, bukan karena mau menyelesaikan tugas, tapi gue seneng aja kalau misalnya ternyata bisa di share ke orang, dan teman-teman kita lah yang di inner circle kita bisa tahu dan bisa sama-sama belajar juga. Menurut gue sih hal yang bagus gitu. Ini juga jadi ajang silaturahmi, kita udah nggak pernah ketemu lama gitu. Jadi sekali lagi terima kasih, dan mau diganggu waktunya lagi dinas. Terus Tek juga bisa sampai harus ke Bogor, Rifki juga sampai harus di pertambangan, tahu panas banget kayak Kyo. Parah. Aduh dah. Oke, kalau yang lain ada kalimat penutup gitu? Udahlah. Cukup. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas bantuannya. Semoga Tek dan Mo, Rifki sukses di jalannya masing-masing, usahanya lancar. Sukses juga, Bill. Ya, dimudahkan dalam melewati pandemi ini. Thank you, Tek. Terima kasih banyak ya. Dadah, Assalamualaikum.